Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Halaqah yang pertama dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Khulasah Ta'zimil Ilm yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih ibn Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Beliau adalah Dr. Shalih ibn Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, seorang ulama di kerajaan Saudi Arabia, dan beliau adalah pengajar di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Haram. Dan karangan beliau yang akan kita bahas ini adalah termasuk tulisan yang sangat bermanfaat berkaitan dengan adab-adab seorang penuntut ilmu. Dan seorang yang ingin mendapatkan ilmu agama, maka seharusnya lah dia mempelajari adab-adab di dalam menuntut ilmu. Ilmu bukan hanya didapatkan dengan semangat, tapi harus disertai dengan adab-adab. Kalau dia tidak memperhatikan adab-adab ini, maka dikhawatirkan dia tidak bisa mendapatkan ilmu yang dia inginkan, atau dengan susah payah dia mendapatkan ilmu tersebut. Dan kitab yang akan kita pelajari bersama, dia tidak terlalu panjang sehingga perlu pembahasan yang berbulan-bulan, demikian pula tidak terlalu pendek, namun sedang, dan kita berharap semoga Allah SWT memberkahi waktu kita sehingga kita bisa menyelesaikan kitab ini, dan tentunya kita berharap kita bisa mengambil manfaat dan bisa mengamalkan apa yang kita pelajari bersama ini. Beliau mengatakan hafizahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, memulai kitabnya dengan basmalah karena mengikuti Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, karena Allah SWT memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, karena beliau ketika mengirim surat-surat yang isinya adalah dakwah, maka beliau SAW memulai surat-surat tersebut dengan basmalah. Dan kitab ini isinya adalah dakwah dan juga peringatan. Kemudian beliau mengatakan Alhamdulillah al-mu'azzam bit-tauhid wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi Muhammadin al-makhsusi bi ajallil mazid wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wa ra'yi as-sadid. Setelah basmalah, maka beliau memuji Allah SWT, kemudian mengucapkan salawat dan salam untuk Rasulullah SAW, dan tidak lupa beliau juga mengucapkan salawat dan salam untuk keluarga beliau, para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Kemudian beliau mengatakan amma ba'du, adapun setelah itu, fahadhihi min kitabi ta'zimil ilmi khulasatul lafzi u'iddat biltiqatiha li maqsadil hifzi fastukhrija minhu lil manfa'atil madhkurati al-lubabu wa ju'ila fihi al-anmudaju min kulli babin. Maka ini adalah ringkasan atau inti lafaz dari kitabku yang bernama Ta'zimul Ilm. Makanya judulnya adalah Khulasatu Ta'zimil Ilm. Khulasa artinya adalah inti. Kitab beliau ini, Khulasatu Ta'zimil Ilm, adalah inti dari kitab beliau yang lain, yaitu Ta'zimul Ilm. Berarti Ta'zimul Ilm tentunya itu lebih luas, karena ini adalah intinya. Kenapa beliau melakukan hal ini, yaitu menjadikan di sana kitab yang lain selain Ta'zimul Ilm, dan itu merupakan inti dari kitab Ta'zimul Ilm? Beliau mengatakan maksud beliau adalah untuk dihafalkan, limaksadi al-hifz. Karena untuk menghafal maka ini diperlukan lafaz yang sedikit, dan semakin dalam maknanya maka tentunya ini lebih bagus untuk dijadikan hafalan. Fastukhrija minhu lil manfa'atil madhkurah al-lubab, sehingga karena tujuannya adalah untuk dihafal, maka diambillah dari kitab Ta'zimul Ilm intinya. Jadi terkadang dirubah lafadznya. Ini perbedaan wallahu alam antara ikhtisar dengan khulasah. Kalau ikhtisar ini dihilangkan, seperti misalnya Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, maka dihilangkan sanadnya misalnya. Tapi kalau khulasah, maka ini mungkin saja di situ ada perubahan lafaz. Karena yang dimaksud dengan khulasah adalah naqawah, yaitu intinya.
Wa ju'ila fihi al-anmudhaju min kulli bab. Kemudian dijadikan di sana contoh dari setiap bab. Beliau berusaha mendatangkan intinya, kemudian mendatangkan permisalannya. Ya, ada inti permasalahannya, kemudian disebutkan permisalan. Kenapa disebutkan yang demikian? Kenapa dijadikan di sana inti dan dibuat di sana ada permisalan? Liyakuna fi nufusit talabati syamsan nahari wa yatarashahu ba'dahu ila al-amali waliddikari. Dibuat tidak sepanjang ta'zimul ilm, tapi dijadikan di sana intinya saja, kemudian dibuat di sana permisalan adalah supaya menjadi seperti matahari di siang hari bagi para penuntut ilmu. Maksudnya di sini adalah supaya menjadi lebih jelas perkaranya sebagaimana terangnya matahari di siang hari, sehingga mudah dipahami oleh para penuntut ilmu agama. Kemudian bukan hanya dari sisi keilmuan dan kejelasan dan juga kepahaman, tapi supaya mereka mempersiapkan dirinya setelah itu, yaitu setelah memahami, untuk mengamalkan dan juga mengingat-ingat atau mengambil pelajaran. Dari mana dia bisa mengamalkan? Kalau dia bisa memahami. Bagaimana dia bisa memahami? Kalau dibuat bukunya tadi, dicarikan intinya dan dibuat permisalan. Karena terkadang kalau terlalu panjang kitabnya, mungkin sebagian penuntut ilmu malah tidak paham. Kalau tidak paham, bagaimana dia bisa mengamalkan dan bagaimana dia bisa mengambil pelajaran? Tapi ketika dibuat intinya, maka dia bisa memahami, kemudian setelah itu dia bisa mengamalkan. Dan itu yang kita harapkan. Tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk mengamalkan, bukan hanya sekedar dihafal. Maka tentunya ini adalah maksud yang sangat baik dan muwafaq dari Syekh. Beliau menjadikan di sana inti dari kitab Ta'zimul Ilm, kemudian beliau beri nama dengan Khulasatu Ta'zimul Ilm. Bukan apa-apa, maksudnya tujuannya adalah supaya bisa dipahami oleh kita semuanya, dan dari situ bisa kita amalkan dan kita bisa mengambil pelajaran. Kemudian beliau berdoa, fas'alullaha li wa lahum luzuma ma'aqid at-ta'zimi wal fawza bi jawami'i fadlihi al-'azim. Maka aku meminta kepada Allah, beliau berdoa untukku dan untuk mereka, yaitu untuk para penuntut ilmu. Mendoakan untuk beliau sendiri, karena asalnya memang kita mendoakan untuk diri kita sendiri, kemudian tidak lupa beliau mendoakan untuk para penuntut ilmu. Mendoakan dengan kebaikan, yaitu supaya mereka melazimi dan berpegang teguh dengan simpul-simpul pengagungan, prinsip-prinsip pengagungan terhadap ilmu. Bukan hanya sekedar memahami kitab beliau, tapi juga berpegang teguh dan istiqamah di atas simpul-simpul pengagungan tadi. Kemudian dan juga keberuntungan mendapatkan karunia yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang pertama tadi yang kita baca adalah muqaddimah dari kitab Khulasatu Ta'zimil Ilm. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.